Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa. Di minggu kedua kita akan belajar seperti biasa sama Pak Gaos, belajar tentang matematika. Di sini pelajaran matematika yang akan Pak Gaos sampaikan hari ini yaitu tentang bilangan cacah. Nah, bilangan cacah di sini ada KD-nya di tema pertama, yaitu tentang menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Apa itu bilangan cacah? Mungkin kalian akan bertanya-tanya. Nah, pengertian dari bilangan cacah yaitu bilangan cacah yang terdiri atas bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, di sini ada contohnya. Jadi bilangan yang termasuk bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan cacah. Nah, di sini ada beberapa sifat. Yang pertama ada sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif juga terbagi atas beberapa ya. Yang pertama ada sifat komutatif penjumlahan. Biasa kita pakai rumus dengan variabel A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau kita pakai contoh dengan angka-angka, misalnya 4 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 4. Maka hasilnya juga akan sama. Kita lihat ya, di ruas kanan. Lihat sama kalian. Hasilnya akan sama dengan di ruas kiri. Hasilnya sama-sama 11. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 4, itu hasilnya, kedua-duanya hasilnya 11. Yang kedua ada sifat komutatif terhadap perkalian. Biasa kita pakai rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Kita pakai rumus dengan angka, contohnya 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Dan hasilnya juga akan sama. Ketika 3 dikalikan 6, hasilnya akan 18. Sementara yang satunya lagi 6 dikalikan 3 juga akan sama. Hasilnya sama-sama dengan 18. Yang kedua ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, di sini juga sama, akan terbagi lagi. Yang pertama ada sifat asosiatif pada penjumlahan. Biasa pakai rumus A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Kalau kita pakai rumus, kita masukkan ke angka 4 ditambah dalam kurung 7 ditambah 5. Maka sama dengan di dalam kurungkan 4 ditambah 7 ditambah 5. Hasilnya juga akan sama antara ruas kanan dan ruas kiri. 4 ditambah 12 sama dengan 11 ditambah 5. Hasilnya sama-sama 16. Yang kedua, pada sifat asosiatif ada sifat asosiatif pada perkalian. Kita biasa pakai rumus A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan di dalam kurungkan A dikali B dikali C. Kalau kita masukkan ke dalam angka 3 dikali dalam kurung 6 dikali 4 sama dengan di dalam kurungkan 3 dikali 6 dikali 4. Maka hasilnya juga akan sama. 3 dikali 24 sama dengan 18 dikali 4. Hasilnya akan sama antara ruas kanan dan ruas kiri, sama-sama hasilnya 72. Kemudian
Untuk sifat yang ketiga, ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Di sini sifat distributif juga terbagi lagi. Ada sifat distributif terhadap penjumlahan. Biasa kita pakai rumus A dikali dalam kurung B ditambah C. Maka sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, perhatikan ya sama kalian. Kita masukkan ke dalam angka untuk contohnya. Misalnya 4 dikali dalam kurung 7 ditambah 5. Maka sama dengan di dalam kurungkan 4 dikali 7 ditambah 4 dikali 5 di dalam kurungkan. Maka hasilnya akan sama. 4 dikali 12 sama dengan 28 ditambah 20. Dan hasilnya 48. Yang keduanya ada sifat distributif terhadap pengurangan. Biasa kita pakai rumus A dikali dalam kurung B dikurangi C. Sama dengan di dalam kurungkan A dikali B dikurangi di dalam kurung A dikali C. Perhatikan lagi, lihat anak panahnya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam contoh yang berupa angka ya. 3 dikali dalam kurung 6 dikurangi 4. Sama dengan dalam kurung 3 dikali 6 dikurangi di dalam kurung 3 dikali 4. Maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 18 dikurangi 12. Dan hasilnya sama dengan 6. Antara ruas kanan dan ruas kiri sama dengan 6 ya. Yang keempatnya ada unsur identitas atau elemen netral. Semua bilangan apabila dioperasikan dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, pada penjumlahan. Unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Kita masukkan ke dalam angka ya untuk contohnya. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Kemudian unsur identitas pada perkalian. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Masukkan, ada contohnya. 10 dikali 1 sama dengan 10. Terima kasih. Demikian untuk pemaparan materi hari ini. Mohon maaf apabila masih sangat banyak kekurangannya ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.